as we get down in a road below, caught up in an overflow. Night ends are gone. Why are you look at me? Set on fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunda Alna, yang mana di channel ini nantinya teman-teman bisa belajar untuk bisa, baik itu dalam mempelajari sesuatu yang memang belum pernah teman-teman pelajari sebelumnya, ataupun sesuatu yang memang sudah pernah teman-teman pelajari, tapi teman-teman ingin lebih mendalaminya lagi. Nah, mungkin ada nih di antara teman-teman saat ini yang memang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian seleksi kompetensi bidang. Nah, meskipun BKN belum mengumumkan kapan dilaksanakannya ujian tersebut, tapi teman-teman yang memang sudah dinyatakan lolos pada ujian seleksi kompetensi dasar kemarin dan berhak untuk lanjut ke tahap berikutnya, itu wajib mempersiapkan diri semaksimal mungkin, karena bagaimanapun juga nanti nilai yang paling tinggi lah yang akan menjadi ASN. Nah, di video kali ini saya ingin sekali nih mengajak teman-teman semua, ya, yuk kita sama-sama untuk membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk jurusan PGSD. Nah, kali ini soal yang ingin saya bahas adalah soal tentang norma atau hukum pada pelajaran PKN. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita masuk ke soal yang pertama. Pengertian norma adalah A. Aturan atau kaidah hidup yang dijadikan pedoman tingkah laku, baik atau buruk, dalam hidup bermasyarakat. B. Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama, serta diakui dan diterima oleh masyarakat. C. Kebiasaan masyarakat yang dianggap baik dilakukan secara turun-temurun pada daerah setempat. D. Serangkaian aturan yang diadakan agar kehidupan di lingkungan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Nah, sebelum kita menjawab soal yang pertama ini, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu pengertian dari norma. Nah, norma adalah kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, di sini kita bisa melihat kata kuncinya adalah kaidah, pedoman, acuan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah pada pilihan yang A, aturan atau kaidah hidup yang dijadikan pedoman tingkah laku, baik atau buruk, dalam hidup bermasyarakat. Nah, sedangkan jawaban yang B, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, adalah pengertian dari kebiasaan. Nah, sedangkan yang C, kebiasaan masyarakat yang dianggap baik dilakukan secara turun-temurun, adalah pengertian dari adat istiadat. Yang D, serangkaian aturan, itu adalah pengertian dari hukum atau peraturan atau tata tertib. Soal yang kedua, yang tidak termasuk tujuan diciptakannya norma adalah A. Untuk mengatur perbuatan dan perilaku seseorang. B. Untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban seseorang. C. Untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada seseorang. D. Untuk memberikan jaminan keadilan dan kejujuran kepada seseorang. Nah, yang tidak termasuk ke dalam tujuan diciptakannya norma adalah pilihan jawaban yang C,
untuk memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada seseorang. Kenapa ini tidak termasuk ke dalam tujuan diciptakannya norma? Karena pilihan jawaban yang C itu adalah akibat dari pelanggaran norma. Jadi bukan termasuk ke dalam tujuan diciptakannya norma. Soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dibuat oleh lembaga yang berwenang. 2. Sanksi mengikat dan memaksa atau tegas. 3. Bersumber dari hati nurani. 4. Menjamin rasa keadilan dan ketertiban masyarakat. 5. Bersumber dari Tuhan. 6. Bersumber dari pergaulan masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan ciri norma hukum adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 4, 5, dan 6. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, tentunya kita harus memilah terlebih dahulu poin-poin mana saja yang termasuk ke dalam ciri-ciri norma hukum. Kita mulai pembahasan di poin yang pertama, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, ini termasuk ke dalam ciri norma hukum. Kemudian yang kedua, sanksi mengikat dan memaksa atau tegas. Ini juga termasuk ke dalam ciri norma hukum. Yang ketiga, bersumber dari hati nurani. Ini sama sekali bukan ciri dari norma hukum, tetapi ini masuk ke dalam ciri-ciri dari norma kesusilaan. Dan yang keempat, menjamin rasa keadilan dan ketertiban masyarakat. Ini masuk ke dalam ciri norma hukum. Yang kelima, bersumber dari Tuhan. Ini juga bukan termasuk dari ciri norma hukum, tetapi ini masuk ke dalam ciri-ciri norma agama. Dan yang keenam, bersumber dari pergaulan masyarakat. Ini juga bukan termasuk ke dalam ciri norma hukum, tetapi ini masuk ke dalam ciri-ciri norma kesopanan. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 3, yang tepat adalah yang C, 1, 2, dan 4. Soal nomor 4, aturan tingkah laku yang bersumber dari hati nurani pribadi dan apabila dilanggar timbul rasa malu dan penyesalan adalah pengertian norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Hukum. Nah, untuk menjawab soal nomor 4, kita perlu mendefinisikan pengertian norma menurut sumbernya. Yang pertama, norma agama. Norma agama sumbernya berasal dari Tuhan. Sedangkan yang B, norma kesopanan, sumbernya adalah dari pergaulan masyarakat. Yang C, norma kesusilaan, sumbernya adalah dari hati nurani. Yang D, norma hukum, sumbernya adalah dari negara atau pemerintah. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 4 yang tepat adalah C, norma kesusilaan. Soal nomor 5, di bawah ini yang tidak termasuk sumber hukum di Indonesia adalah A. Undang-undang, B. Keputusan hakim, C. Kebiasaan, D. Kebijakan partai politik. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber hukum di Indonesia. Nah, sumber-sumber hukum di Indonesia yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah kebiasaan atau adat istiadat, yang ketiga peraturan pemerintah,
yang keempat penetapan presiden, yang kelima peraturan daerah, yang keenam jurisprudensi atau putusan hakim pada pengadilan. Nah, jadi jawaban untuk nomor 5 yang tidak termasuk ke dalam sumber hukum di Indonesia adalah yang D, kebijakan partai politik. Karena pada pilihan jawaban yang lain, undang-undang, keputusan hakim, kebiasaan, atau adat istiadat itu termasuk ke dalam sumber hukum di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal SKB untuk jurusan PGSD. Nah, buat teman-teman nih yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe, kemudian jangan lupa juga loh dinyalakan loncengnya supaya nantinya teman-teman selalu update video terbaru dari saya. Dan mungkin ada nih di antara teman-teman yang memang ingin menyampaikan kritik dan saran, ataupun ingin request nih mau dibuatin video pembahasan soal yang lainnya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Semoga video ini sangat bermanfaat buat semuanya, buat diri saya juga. See you next video.